Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku dengan Ibu ya dalam pelajaran sejarah Indonesia. Di pertemuan yang kedua ini, kemarin sudah pada membaca kontrak pembelajaran ya. Di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang konsep dasar sejarah. Apa itu konsep dasar sejarah? Mari kita simak pembelajaran. Tapi sebelumnya, kita pahami dulu tentang kompetensi dasar atau hal yang harus kalian capai. Yang pertama itu ada memahami pengertian sejarah. Jadi nanti setelah belajar ini kalian harus bisa mengerti tentang sejarah itu apa. Kemudian yang kedua, memahami cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Jadi belajar sejarah itu harus secara kronologis. Kronologis itu apa? Nanti kita bahas. Yang ketiga ada memahami cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Diakronik itu seperti apa? Nanti. Dan yang keempat ada memahami cara berpikir sinkronik, serta yang kelima adalah memahami konsep perubahan dan keberlanjutan dalam mempelajari sejarah. Nah, jadi dari tadi kita itu ngomong sejarah. Si Mail ini bertanya, sejarah itu apa sih? Sejarah itu apa sih? Sejarah itu apa? Nah, kalau kata Visi, sejarah itu mungkin kalian akan membayangkan sebuah candi. Atau kalau kata Esan, sejarah itu bikin ngantuk. Kata Upin, sejarah itu identik dengan cerita. Dan kata Meme, sejarah itu identik dengan kisah-kisah. Terus kalau kata Jarjit, sejarah itu masa lalu. Masa lalu ya. Terus kalau kata siapa ini namanya? Sejarah itu identik dengan manusia purba. Oke, kita akan belajar sejarah. Dan semuanya akan kita pelajari. Seperti apa yang kalian sampaikan tadi. Yang pertama kita bahas adalah tentang asal-usul kata sejarah. Sejarah itu berasal dari bahasa Arab, syajarah, yang artinya terjadi. Kemudian syajarah atau syajaratun, yang artinya pohon. Ada lagi syajarah an-nasab, atau pohon silsilah. Tetapi, menurut bahasa Yunani kuno, sejarah itu berasal dari kata historia, yang artinya ilmu atau belajar dengan cara bertanya-tanya. Kemudian, menurut bahasa Inggris, itu berasal dari kata history, yang berarti masa lampau umat manusia atau kejadian-kejadian yang dibuat oleh alam. Dan menurut bahasa Belanda, itu ada geschiedenis, atau kejadian-kejadian yang telah dibuat oleh manusia. Jadi, dalam bahasa Jerman itu ada Geschichte, adalah sesuatu yang telah terjadi. Jadi, ini adalah pengertian-pengertian sejarah dari asal-usul katanya. Oke. Pengertian sejarah menurut beberapa tokoh. Kalau tadi kita sudah membahas tentang asal-usul kata sejarah, sekarang ada beberapa tokoh yang menyebutkan atau mendefinisikan tentang pengertian sejarah. Siapa saja beliau? Yang pertama itu ada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini mendefinisikan sejarah sebagai catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab dan akibatnya. Jadi menurut Ibnu Khaldun ini, sejarah itu merupakan catatan tentang manusia, mulai dari proses awal, adanya perubahan, sebab, dan akibatnya. Kemudian yang kedua menurut Muhammad Ali, dia mendefinisikan sejarah menjadi 3. Yang pertama, sejarah adalah keseluruhan perubahan kejadian, peristiwa, dan kenyataan yang memang benar-benar terjadi di sekitar kita. Yang kedua, cerita tentang perubahan-perubahan itu sendiri. Dan yang ketiga, ilmu yang menyelidiki tentang perubahan, peristiwa, dan kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Kemudian, yang ketiga ada pengertian menurut Ibnu Khaldun.
mendefinisikan sejarah sebagai penyelidikan tentang hal-hal yang telah dilakukan manusia pada masa lampau. Jadi kalau berdasarkan pengertian tiga tokoh ini, apa sih pengertian sejarah? Jadi sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian penting yang terjadi dalam kehidupan manusia pada masa lalu. Jadi kalau tadi ada yang menjawab sejarah itu peristiwa yang terjadi pada masa lalu, itu memang benar. Sejarah itu membahas tentang masa lalu, peristiwa yang sudah terjadi. Sejarah peristiwa masa lalu itu ada ciri-cirinya. Yang pertama, ciri-ciri dari sejarah itu unik. Maksudnya unik di sini tuh gimana? Peristiwa sejarah itu unik atau ain malik dikarenakan hanya terjadi satu kali dan tidak pernah terulang kembali. Misal nih, peristiwa 17 Agustus tahun 1945. Ya peristiwa itu hanya terjadi pada tanggal 17 Agustus saja. Tidak mungkin terulang kembali karena ini ciri-ciri sejarah yaitu unik, hanya terjadi sekali. Kemudian, ciri sejarah yang kedua, peristiwa sejarah dikatakan abadi dikarenakan peristiwa sejarah tidak pernah berubah dan tetap dikenang sepanjang masa. Iyalah, Indonesia pernah mengalami masa yang namanya penjajahan bahasa Belanda. Itu abadi kan? Tidak mungkin setelah berlalu terus tiba-tiba ada sejarah yang menuliskan bahwa Indonesia pernah dijajah oleh Argentina. Itu belum pernah. Di sejarah Indonesia yang ada, yang tercatat secara abadi, bahwa Indonesia itu pernah dijajah oleh Belanda. Jadi sejarah itu bersifat abadi. Kemudian yang ketiga, penting. Peristiwa sejarah memiliki pengaruh sangat besar dan dapat mempengaruhi banyak orang sehingga dapat mengenang peristiwa tersebut. Jelas, sesuatu yang disebut sejarah itu pasti penting. Misal nih, tanggal jadian kalian, itu kan sejarah hidup kalian, itu pasti penting dan pasti diingat karena itu merupakan sejarah hidup kalian. Jadi kita ulang lagi, ciri-ciri sejarah itu ada tiga. Yang pertama unik, yang kedua abadi, dan yang ketiga itu penting. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah mesti ada tiga unsur ini, manusia, ruang, waktu. Yang pertama manusia. Dalam semua peristiwa atau kejadian manusia adalah pelaku semuanya. Manusia sebagai objek, bukan binatang atau alam. Jadi manusia itu sebagai pelaku utama. Tidak mungkin dalam sejarah itu tidak ada manusianya. Peristiwa 17 Agustus mesti ada manusianya. Presiden Soekarno sebagai pembaca naskah proklamasi. Terus kemudian saat kalian lahir, dengan adanya kalian lahir ke dunia ini itu menunjukkan adanya sejarah hidup kalian. Tanpa adanya sejarah, tanpa adanya kelahiran kalian, tanpa adanya manusia, tidak akan ada sejarah. Kemudian yang kedua, ruang. Unsur ruang yang menjadi tempat terjadinya peristiwa akan memberikan gambaran yang jelas bahwa peristiwa itu ada dan nyata. Jadi ruang itu menjadi unsur yang kedua. Setelah manusia, mesti ada ruang. Ruang itu adalah tempat terjadinya peristiwa. Kemudian yang ketiga ada waktu. Batasan temporal dari setiap peristiwa yang telah terjadi. Jadi waktu itu kapan peristiwa itu terjadi. Ketiga hal ini sering dikenal dengan unsur-unsur sejarah. Jadi misal nanti kalian ada soal nih, sebutkan unsur-unsur sejarah. Yang pertama itu manusia sebagai pelaku utama, yang kedua itu ruang atau tempat terjadinya peristiwa, dan yang ketiga itu waktu atau kapan peristiwa itu terjadi. Oke, selanjutnya adalah cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Apa sih yang dimaksud dengan cara berpikir kronologis? Cara berpikir kronologis yaitu cara berpikir secara runtut sesuai dengan urutan waktu terjadinya suatu peristiwa. Berpikir secara runtut dan urut. Jadi dalam mempelajari sejarah, kita itu dituntut harus bisa berpikir secara urut.
karena peristiwa sejarah pasti berurutan atau kronologis. Kronologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos dan logos. Kronos yang berarti waktu dan logos itu yang berarti uraian atau ilmu. Apa sih manfaat yang kita peroleh dari cara berpikir kronologis? Cara berpikir kronologis itu memudahkan kita dalam melakukan rekonstruksi terhadap semua peristiwa masa lalu dengan tepat. Jadi dengan kita berpikir kronologis, kita akan tahu peristiwa sejarah yang sudah berlalu. Karena peristiwa sejarah itu pasti berurutan. Tetapi ada peristiwa sejarah yang tidak sesuai dengan urutannya atau penempatannya, yang dikenal dengan nama anakronik. Di sini Ibu akan memberikan contoh cara berpikir kronologis, yaitu pada bulan Agustus tahun 1945, pihak sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, mengakibatkan kekalahan Jepang. Pada bulan dan tahun yang sama, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Jadi dari contoh tersebut itu kan urut. Bulan Agustus, pihak sekutu menjatuhkan bom atom, kemudian mengakibatkan kekalahan Jepang karena Hiroshima dan Nagasaki dibom. Maka karena Jepang kalah, maka Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Jadi yang dimaksud berpikir kronologis itu berpikir secara berurutan, karena peristiwa sejarah itu pasti urut. Selanjutnya, cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Diakronik ini berasal dari bahasa Yunani. Dia yang berarti melintas dan kronos yang berarti waktu. Jadi berpikir diakronik itu adalah sesuatu yang melintas melalui dan melampaui dalam batasan waktu. Contohnya nih, masa pemerintahan Hayam Wuruk berlangsung antara tahun 1350 sampai 1389. Kemudian penjajahan Jepang di Indonesia berlangsung antara tahun 1942 sampai 1945. Kemudian ada perang Diponegoro berlangsung dari 1942 sampai 1945. Jadi berpikir diakronis itu berpikiran yang melintas, melewati beberapa batasan waktu. Dari tahun sekian sampai tahun sekian, itu berpikir diakronik. Cakupan waktunya itu jauh. Dalam berpikir diakronik ini menjadikan kita itu ada yang namanya periodisasi. Periodisasi ini bertujuan untuk membuat klasifikasi dalam sejarah, sehingga akan memudahkan kita memahami peristiwa sejarah secara kronologis. Apa sih periodisasi ini? Adalah pengklasifikasian peristiwa-peristiwa sejarah dalam setiap tahap-tahap dan pembabakan tertentu. Contohnya, jadi kalau berpikir diakronis, itu yang disebut berpikir diakronis itu seperti ini. Periodisasi masa sejarah Indonesia, itu dari masa praksara sampai era reformasi. Sedangkan periodisasinya itu meliputi ada zaman praksara dari tahun sebelum Masehi sampai 400, zaman Hindu-Buddha tahun 400 sampai 1500, zaman kerajaan Islam tahun 1500 sampai 1670. Kemudian ada masa penjajahan oleh VOC 1670 sampai 1800. Itu namanya periodisasi, per periode, ada periode-periodenya. Kemudian contoh lagi yang kedua, periodisasi menggunakan urutan dinasti. Ini terjadi di Cina ya, dinasti Shang 1450 sampai 1050 dan seterusnya. Jadi periodisasi itu pengelompokan, kayak kelompokan. Ini maksudnya periode apa, ini maksudnya periode apa, begitu. Akan mempelajari tentang cara berpikir sinkronik. Kalau tadi diakronik yang melintas dalam waktu yang luas, kemudian sekarang itu ada sinkronik. Sinkronik itu berasal dari bahasa Yunani, sin yang berarti melintas dan kronos yang berarti waktu. Sinkronik ini mempelajari atau mengkaji pola-pola, gejala, dan karakter dari sebuah peristiwa sejarah pada masa tertentu. Jadi kalau sinkronik ini fokus pada satu peristiwa,
fokus pada satu kejadian. Kalau tadi diakronik kan itu lintasannya jauh. Misal masa praaksara, di mana dalam masa praaksara itu nanti ada apa ya namanya ya, Pithecanthropus erectus, Homo faciens itu melingkup menjadi masa yang panjang, itu namanya konsep berpikir diakronik. Tapi kalau konsep berpikir sinkronik, ini itu berpikir fokus pada satu peristiwa. Ciri-ciri sinkronik: 1. Mengkaji peristiwa yang terjadi pada masa tertentu. Yang kedua, menitik beratkan kajian peristiwa pada pola-pola, gejala, dan karakter. Bersifat horizontal ya. Tidak ada konsep perbandingan. Jadi fokus pada satu peristiwa ini. Kemudian cakupan kajian lebih sempit dari diakronik karena fokus pada satu peristiwa. Dan yang keenam, kajiannya sistematis. Serta yang ketujuh, sifat kajiannya mendalam. Jadi fokus pada satu peristiwa. Itu kalau cara berpikir sinkronik. Kemudian selanjutnya ada konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Perubahan ini dapat diartikan sebagai segala aspek kehidupan yang terus bergerak. Jadi dalam kehidupan manusia kan mesti terus bergerak. Seiring dengan berjalannya kehidupan masyarakat yang membuat perbedaan. Konsep keberlanjutan adalah kebalikan dari konsep perubahan, yaitu suatu keadaan yang telah berlangsung lama. Contoh konsep keberlanjutan adalah Wangsa Syailendra berkuasa di Jawa selama sekitar 250 tahun yang lalu. Nah, kita lihat bagan di mana kalau konsep keberlanjutan itu lurus. Jadi berlanjut, tapi akan ada suatu masa di mana ada perubahan. Saat ada perubahan, grafik itu akan terjadi penurunan atau kenaikan. Contohnya, pada masa praaksara lurus, masa praaksara Pithecanthropus erectus, Homo sapiens. Terus kemudian setelah ada suatu perubahan bentuk bumi, masa praaksara kemudian dilanjutkan dengan manusia yang mengenal aksara dan masuknya agama Hindu-Buddha. Dengan masuknya agama Hindu-Buddha itu terjadi yang namanya perubahan. Maka bagian dari peristiwa sejarah ini akan mengalami perubahan atau tidak lagi lurus, tetapi akan terjadi suatu gejolak. Begitu. Itu adalah materi pertama, konsep berpikir sejarah. Setelah kita belajar konsep berpikir sejarah, minggu depannya lagi kita akan belajar mengenai masa praaksara. Oke, karena kita materi yang pertama udah selesai, bab pertama udah selesai, nanti jika ada pertanyaan, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Kalian bisa komen di kolom komentar Google Classroom, atau di kolom komentar YouTube, atau di kolom komentar Instagram. Jadi kalian bisa berkomentar, jangan lupa sebutkan nama, kelas, dan pertanyaannya. Tenang, dalam pembelajaran sejarah, setiap ada pertanyaan, pasti ada nilainya. Oke, selain itu, penilaian ini juga kalian bisa mengambil nilai sunnah atau nilai yang ada nilai-nilai tambahan. Caranya gimana? Silahkan kalian share hasil pembelajaran hari ini, bisa kalian share melalui Instagram kalian. Jadi nanti materi ini yang ada di akun Sejarah Asik bisa kalian share ke teman-teman kalian melalui Instagram kalian. Itu pasti ada nilai tambahnya. Begitu? Oke, sekian pelajaran sejarah hari ini. Pesan ibu, jika semua doamu terkabul sekarang, lalu kapan kamu akan berjuang? Jadi, semangat berjuang walaupun keadaan pandemi seperti ini. Silahkan kalian subscribe YouTube saya dan follow Instagram Secara Asik, jangan lupa. Kemudian kalian komentar, jika postingan ini bermanfaat, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Dan jika menurut kalian postingan ini kurang menarik, kalian juga bisa menuliskan di kolom komentar. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.